Baik, kalau semuanya kita lanjut ke materi selanjutnya tentang turunan masih. Sebelumnya kita telah belajar tentang turunan, yaitu kita berangkat dari definisi. Nah, sekarang eh, saya akan jelaskan tentang aturan pencarian turunan ya. Jadi akan saya jelaskan beberapa teorema di dalamnya. Langsung saja ya. Kita langsung saja yang pertama ya, yaitu teorema A, aturan fungsi konstan. Ya, fungsi konstan adalah fungsi ketika nilai atau variabel inputnya dimasukkan nilai berapapun hasilnya tetap suatu konstanta ya. Kalau dalam grafik biasanya garis lurus ya. Misalkan contohnya adalah fx sama dengan 5 ya, seperti ini. Ya, mau x berapapun nilainya hasilnya y-nya 5 ya. Mau x-nya di sini positif, negatif atau 0, hasilnya tetap 5, oke? Nah, di suatu fungsi konstan k itu bisa sembarang ya. Jadi jika fx sama dengan k suatu konstanta untuk sebarang x ya. Jadi k itu yang penting fungsi konstan, bisa 0, bisa negatif, bisa positif. Oke. Nah, jadi kalau di input dimasukkan nilai x-nya berapapun ya. Nilai x-nya berapapun ke fx, maka hasilnya tetap suatu konstanta k. Nah, ini turunannya adalah sama dengan 0. Turunannya sama dengan 0 ya, yakni dx dx fx ya. Ini sama saja dx fx sama dengan 0 ya kan, karena fx-nya k ya, fx sama dengan k. Jadi saya substitusi fx-nya jadi k ya. Oke. Jadi hasil turunannya ini f aksen x-nya sama dengan 0 ya. Oke. Nah, dalam mencari turunan notasi ada beberapa ya. Misalkan bisa f aksen x sama dengan 0 atau dfx dx sama dengan 0 notasinya, atau ini bisa familiar juga dengan dy dx ya, ini turunan juga, atau bisa dalam notasi dx seperti ini. Jadi dx fx sama dengan 0 ya. Oke. Nah, ini beberapa notasi dalam turunan, jangan lupa ya. Oke, jadi turunan suatu fungsi konstanta sama dengan 0. Lanjut, teorema B, aturan fungsi identitas. Fungsi identitas adalah fungsi ketika kita masukkan suatu nilai, maka outputnya sama dengan nilai tersebut ya. Jadi input sama dengan output, oke? Yang jelas input sama dengan outputnya ya. Jadi fungsi identitas kalau dalam grafik yaitu ya y sama dengan x ya, atau fx sama dengan x. Ketika x-nya 5 misalkan di sini ya. Oh, y-nya juga 5. Ketika x-nya negatif, negatif 2 di sini. Y-nya juga negatif 2 ya. Jadi identitas namanya juga ya. Nah, fungsi identitas fx sama dengan x, hasil turunannya adalah 1 ya. Jadi dx atau turunannya adalah sama dengan 1. Oke, paham ya? Next, teorema yang ketiga, teorema C, aturan pangkat. Nah, sebetulnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, baik fungsi identitas ya, fungsi konstan yang saya jelaskan sebelumnya, atau fungsi identitas, ini bisa digeneralisasi dari aturan pangkat sebetulnya ya. Jadi awalnya aturan pangkat dulu ya. Misal fungsi konstan nih ya, fungsi konstan contohnya. Fungsi konstan itu kan fx sama dengan misalkan k ya. Oh ya, fx sama dengan k ya. Nah, ini kan sama saja dengan kx pangkat 0 ya kan? Paham nggak? Kan x pangkat 0 kan 1 ya. Jadi sama dengan k kan? Nah, ini kalau memenuhi aturan pangkat, maka ketika kita punya fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya atau f aksen x-nya adalah pangkatnya maju ke depan sebagai pengali n kali a, x pangkatnya dikurangi 1, n kurangi 1. Jadi seperti ini bentuknya. Atau dengan kata lain, dx ax pangkat n turunan dari ax pangkat n adalah na dikali x pangkat n min 1. Nah, sebetulnya bentuk ini adalah general dari fungsi konstan maupun fungsi identitas ya. Contohnya untuk fungsi konstan kan seperti ini ya, x-nya n-nya 0. Maka turunannya kita punya f aksen x-nya kan n-nya 0 nih, kalikan aja ke depan, jadi 0. A-nya kan k ya, 0 dikali k
dikali X pangkat 0 kurangi 1. 0 dikali berapapun ya, sama dengan 0 dong. Terbukti ya. Baik, begitupun fungsi fungsi identitas X ya. Dalam hal ini adalah A-nya 1, ya kan? A-nya kan 1 di sini nih, 1 ya. Pangkatnya 1 juga ya. Jadi kita punya turunannya adalah kan pangkatnya 1 nih. Berarti 1 dikali X pangkatkan 1 dikurangi 1 ya, pangkatnya berarti 1 dikali X pangkat 0 sama dengan 1 ya, terbukti kan. Nah, oke, untuk kasus lainnya yang umum misalkan fx sama dengan 2x pangkat 3, maka turunannya apa? Ya sudah, pangkatnya maju ke depan 3 dikali 2 dikali x pangkat 3-nya kurangi 1 ya. Berarti 2 kali 3 6, 6x pangkat 2. Oke. Gampang ya. Langsung teorema D, aturan kelipatan konstanta. Nah, ya sudah, ini sama saja dengan sebelumnya, teorema pangkat cuma dikalikan konstanta ya. Jadi kalau misalkan ada perkalian K konstanta dikali suatu fungsi diturunkan sama dengan konstanta dikali turunan fungsi tersebut ya. Konstanta dikali turunan fungsi tersebut. Nah, supaya kebayang langsung saja, ini bentuknya misalkan saya kasih contoh ya, fx sama dengan 2x pangkat 3 ya. Misalkan saya punya konstanta nih. Saya punya konstantanya K-nya adalah 4 ya. Misalkan K4 berarti kan K dikali Fx sama dengan 4 kali 2 8 ya, X pangkat 3. Nah, KF X itu adalah 8X pangkat 3 ya. Oke, 8X pangkat 3. Nah, 8X pangkat 3 diturunkan, jadi 8X pangkat 3 diturunkan, 8X pangkat 3 diturunkan, berarti saya punya KF aksen X diturunkan, berarti apa? 3 maju ke depan, berarti 3 dikali 8, X pangkatnya berkurang 1, 3 kurangi 1, berarti 3 kali 8, 24 X kuadrat. Oke, jadi ini hasilnya adalah 24 X kuadrat. Nah, ini sama saja dengan F-nya diturunin dulu, lalu dikali K. Jadi kayak gini, kalau F aksen X diturunin aja dulu, Fx kan 2X pangkat 3 nih, kalau saya turunkan berarti 3 dikali 2 dikali X pangkat 3 kurangi 1 sama dengan 3 kali 2 6 X kuadrat. Nah, habis itu dikaliin K. K-nya kan berapa? K-nya 4 ya. Berarti 4 dikali turunan si F 6X kuadrat. Sama dong, 4 kali 6 24X kuadrat. Oke, paham ya? Jadi kalau perkalian suatu fungsi itu sama diturunkan sama dengan turunan fungsi tersebut kemudian dikalikan konstanta pengalinya. Oke, gampang ya. Next, aturan E, aturan jumlah. Jadi misalkan F dan G fungsi-fungsi yang terdiferensialkan itu adalah istilahnya dapat diturunkan ya. Dapat diturunkan. Oke. Misalnya ada turunannya ya. Oke. Nah, maka F plus G aksen X sama dengan F aksen X plus G aksen X. Oke. Yakni ya seperti ini ya. Oke, dalam notasi lainnya dx. Nah, ini jadi fungsi ditambahin dulu lalu diturunin. Ini kan kalau istilah gampangnya ditambahin lalu diturunin. Kalau ini akan sama saja dengan itu turunin lalu turunin dulu masing-masing, turunin masing-masing ya, lalu tambahin. Ini sekarang sama saja ya. Oke, paham ya? Sama saja. Ini fungsinya tambahkan dulu, misalkan fx apa? X, misalkan gx-nya 2x pangkat 3. Maka kalau saya tambahin dulu nih, berarti kan 2x pangkat 3 plus x. Turunannya apa? 6x kuadrat plus 1. Nah, kalau misalkan ini kalau saya tambahin dulu, kalau diturunin dulu, ini jadi apa? 1. Kalau ini G aksen X jadi apa? 6x kuadrat. Tambahin dong.
Jadi 6x kuadrat plus 1 sama saja ya. Tambahin dulu lalu turunin atau turunin masing-masing. Oke, lalu tambahin. Ini akan sama ya, sama saja. Next, teorema F, aturan selisih. Sama seperti di atas, cuma dikurangi, bukan ditambah. Oke, ya, sama seperti di atas, cuma dikurangi, bukan ditambah. Oke, sama saja ya. Ini dikurangi dulu, lalu turunin. Jadi, dikurangi, lalu diturunin. Akan sama saja dengan turunin masing-masing. Nah, lalu kurangi ya. Oke, dikurangi. Sama saja hasilnya. Oke, teorema G, hasil kali. Nah, untuk hasil kali ini harus betul-betul paham ya. Biasa kalau di pelajaran dulu SMA itu kan pakai UV ya. U aks UV. Kalau diturunkan berarti misalnya turunan dari U kali V, apa nih? U aksen V plus V aksen U, sama saja. Oke. Jadi seperti ini, misalkan F dan G fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka F dikali G, dua fungsi yang dikalikan kemudian diturunkan, itu sama saja dengan turunan fungsi F dikali si G tanpa diturunkan, ditambah turunan si G dikali fungsi F tanpa diturunkan, ya, seperti ini. Oke, ya, paham ya? Jadi selang-seling, turunan F dikali G ditambah turunan G kali F. Ya. Kemudian aturan hasil bagi. Jika F dan G fungsi-fungsi yang terdiferensialkan dan G 390. Oke. Kenapa ini ada? Karena dalam matematika syarat supaya terdiferensialkan ya nggak boleh 0 ya pembaginya ya. Nggak boleh, haram hukumnya untuk pembagi 0 ya. Jadi si GX dalam hal ini si pembagi penyebut ya nggak boleh 0 G ini. Oke. Ya. Nah, untuk pembagian itu caranya adalah di mana F adalah suatu fungsi, G suatu fungsi yang dua-duanya dapat didiferensialkan, maka hasil turunan F dibagi G adalah F aksen G dikurangi G aksen F dibagi G kuadrat. Oke. Nah, biasa kan kalau di SMA dulu U per V ya. Ini turunan U per V apa? Sama U aksen V min V aksen U dibagi V kuadrat ya. Oke, nah ini memang perlu kejelian, hati-hati ya ketika menurunkan, jangan sampai ada salah ya baik pangkat maupun kalinya. Oke, baik, sekian untuk materi aturan pencarian turunan. Silakan jika ada pertanyaan ataupun apa yang perlu didiskusikan, silakan bisa gabung di grup Telegram kelas kalkulus. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.